supaya adil. MX King buat 250 cc dan Vixen buat 250 cc. Steering double ya. Untuk perputaran dinamonya ini lebih smooth. Keunggulannya boy satu loh ya, ini lebih presisi. Tinggal main geser. I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck. Halo boy, kembali lagi di channel Andi Friends. Pakai sehat boy. Gimana kalian semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya boy. Amin. Oke boy, mungkin kalian semuanya kan nunggu untuk project smash bapak finishing mesinnya sampai ya. Kemarin sudah selesai boy, finishing semuanya, tinggal proses risetnya boy. Jadi harap bersabar lagi karena untuk proses riset ya memang lama banget ya. Maklum, ini Mas KNT memang perdana uji coba upgrade motor smash boy, sehingga motor kita itu jadi bahan percobaan. Hai gawat. Jadi harap dimaklumi boy kalau prosesnya mungkin agak lama dan terkendala gitu. Soalnya kan di sana suhunya KPH. Kita kasih tantangan untuk upgrade smash ya. Jadinya seperti itu boy, agak lama dikit tapi gak ngaruh lah boy. Dan konten kali ini boy lanjutan untuk project MX King ataupun Vixen, yakni bore up spek goib dana pelajarnya pada bagian taran boy. Kok penyetaran ya, bagian dinamo starter full set. Pokoknya nanti speknya tinggi, kompresi padat tapi bisa jeng jeng. Cuma pakai start tangan doang boy. Oke, bore up apa yang akan kita gunakan ke MX King ataupun Vixen ini? Sebelum lanjutan videonya, buat kalian suka dengan dunia mendukung Saudara 2 dan sering nonton video ini serta belum subscribe, silakan boy klik subscribe sekarang juga dan nyalakan loncengnya agar bertemu diberi dengan motor-motor keren terkonsep dengan dana yang terjangkau boy. Oke lanjut boy, kita lanjut untuk project modifikasi ngejar zaman boy. Karena kita modifikasi tahun sekarang itu seperti aku bilang kemarin, kita wajib mesinnya kenceng boy. Soal tampilan motor keren itu cuma bonus, yang paling wajib itu dan pokok mesinnya harus kenceng, sat-sat pokoknya boy ya. Dan kalau motor bore up kompresi sudah padat kan nggak asik kalau motornya khusus buat harian, kemudian harus dorong-dorong ke sana kemari boy. Makanya aku kasih solusi kepada kalian yang pengen bore up motor dengan kompresi ya nggak berat amat sih, setidaknya spek 200 cc ke atas tapi masih bisa gunakan start tangan jereng dengan dana yang terjangkau boy. Seperti apa paketannya ya, langsung saja kita unboxing. Ini dia boy, sini dia boy paketannya boy, cukup lumayan berat juga sih. Nah untuk paketan di sini kalau minat mau beli linknya langsung cek link ada deskripsi boy, dengan budget yang rekomendasi buat kuli bangunan, anak petani ataupun dana pelajar. Tapi ini bukan dana pelajar Dubai boy, dana pelajar gelap. Semakin besar kapasitas mesin, otomatis semakin besar dan padat pula kompresinya boy, sehingga dibutuhkan pula untuk energi daya yang lebih besar untuk memutarkan kruk asnya boy. Makanya ini aku punya solusi buat kalian yang nggak mau ribet, nggak mau pancal-pancal klep ataupun dorong-dorong dan sayangi kaki kalian, apalagi yang kalian motornya biasa digunakan buat harian sekolah. Kan kalau misalnya ketemu Pak Polisi kan nggak enak kalau dia mati di jalan kemudian muter harus didorong-dorong lagi boy. Nah ini solusi buat paketan start tangan mak jreng dengan yang spek goib 200 up yang harganya cukup terjangkau boy. Bahas mulai dari detail, kelebihan dengan yang standar, dan yang satu lagi tentunya keunggulan dari produk ini boy. Oke, kita unboxing dari yang mana ini, yang besar atau yang kecil boy ya. Kita lihat dulu ada berapa, 1, 2, 3, 4. Oke, apakah ini lanjutan dari MX King 2 silinder atau Vixen? Kalau Vixen 2 silinder kan sudah ya. Apakah lanjutan dari MX King 2 silinder? Simak di project-project kedepannya boy. Maaf. Ini agak kurang sehat soalnya buat video boy. Jadi abaikan kalau suaraku agak serak bindeng dan lain-lain boy. Ngomong-ngomong kemarin aku sudah unboxing loh boy untuk paketan-paketan spek dana pelajar yang model menjurus ke kebutuhan ala-ala goib gitu boy. Sana loh di belakangku boy, itu ada blok, ada superhead, ada paketan bahan bakar, pokoknya komplit semuanya itu nggak sampai bunyi jutaan banyak boy. Ya kurang lebih 2 juta lah itu boy ya. Sombong banget. Itu kemarin ya, kalian bisa tonton videonya di atas ini. Belum nonton, yang nonton ya kemarin masukannya boy belum dapat untuk ukuran klep yang pas. Kok klep apa namanya, noken as yang pas boy, untuk tipe apa noken asnya yang cocok gitu loh ya. Oke, di sini apaan ini boy? Saya boy kayak nggak asing boy. Ini spesial timing gear ya. Nah ini kalian bisa lihat, dibahas belakangan aja gitu boy. Kita fokus ke yang gede dulu,
Ini aja yang gede boy. Timing gearnya tadi nanti dibahas carry ya. Yang gede di sini ada, harusnya sih ada magnet boy. Magnetnya ini, oh ini, iya benar-benar boy. Nah, di sini ada magnet rotor by Ataka boy. Woi, keren banget. Hey, oke. Magnet rotornya di sini ada 2 pasang. Nah, apakah baknya ada 2 enggak boy? Kemarin aku baca-baca kolom komentar, itu ada yang kasih masukan, Bang, lebih baik kalau misalnya satu-satu aja supaya adil. MX King buat 250 cc dan Vixen buat 250 cc supaya adil, Bang. Supaya ada satu-satu gitu ya. Oke lah. Manut boy, tak turutin. Beh, aku reso ngomong ngegas sih waktu eneh. Emang susah kalau kurang sehat ngonten gini boy ya. Ngomong ngegas dikit langsung udah watuk gitu boy. Oke, lanjut boy ya. Maaf ya kalau kontennya agak terganggu ya, itu boy kendalanya kemarah dong, cangkemnya agak tipu boy. Kenapa kemarin jarang konten ya, itu boy. Basic badan itu kurang sehat boy, minta di bore up mungkin boy. Supaya lebih sat-sat gitu boy. Oke, jadi untuk magnet rotornya di sini by Ataka, kalian bisa lihat pertama dari packingannya tertulis magnet rotor. Ini bisa untuk motor apa aja. Yuk kita lihat kodenya bersama-sama boy. Dan di sini packingan dosanya cuma kayak gini doang, dan ini original Ataka, ada gambar magnetnya pula boy. Nah, kalian bisa lihat ini asli original Ataka, ada logonya kayak gini boy. Nah, untuk magnet rotornya ini ya 1, 2. Nah, ada 2 kan boy. Ya seperti biasa dapat stiker Ataka Racing boy. Makin banyak stikernya ini tempel di ya. Ada yang mau boy, mau orang omah boy ya. Oke, magnetnya seperti apa Ataka ini? Wow. Cuma kayak gini sih tampilan sekilas. Kita bahas detail luarnya dulu ya. Kalian bisa lihat di sini pertama ada logo laser Ataka. Ini membuktikan bahwa ini original Ataka punya boy. Kiri kanan juga sama by original Ataka. Nah, untuk tampilan fisik sekilas boy, kalian yang anak-anak motor pasti tahu lah ya. Ya, betul sekali boy. Dari tampilan tonjolan magnetnya sini sudah berbeda jauh dengan yang standarnya boy. Kita bahas fisik dari beratnya ya. Untuk berat, kalau standar MX King itu di kisaran 1,5 kiloan. Dan kalau untuk Vixen juga kurang lebih seperti itu. Dan kalau ini boy, itu beratnya wah lebih ringan boy. Yakni tadi sudah coba tak timbang, ini ya tadi ya rabu-rabu tak timbang, itu 1,1 gram atau 1,1 gram ini ya, cangkem agak tipu boy. 1,1 kilo atau 1100 gram boy. Nah, jadi Ataka ini 400 gram lebih ringan dibandingkan dengan yang standarnya boy. Jadi sepengalamanku pribadi boy, waktu itu pakai magnet yang berat dan ringan di motor ya, khususnya Vixen standar. Itu ada 3 pengaruh perbedaan dari akselerasi, torsi, dan juga dari engine brake yang lebih halus. Kalau yang ringan nanti detailnya bisa tak bahas habis ini. Kita lihat fisiknya dulu boy. Kita ukur aja dan lihat perbedaannya. Tadi kan kalau untuk standar itu 1,5 kilo ya. Kemudian untuk lebarnya di sini kalau untuk standar itu di 118. Dikalibrasi dulu ya. Oke, 0. Supaya lebih enak kita coba ukur. Oke, ini di 110 lah. Nah ini boy, di 110, standarnya dia 118, di 8 mili lebih kecil ini boy. Selanjutnya untuk tingginya, nah ini tinggi pada bagian tojosan. Kok tojosan ya pak? Tonjolan ya, tonjolan yang nonjol gitu boy. Jadi kalau kalian amati dari yang standar, ini lebih menonjol boy, karena ini sudah dibubut ya menggunakan mesin CNC sehingga tonjolan ini lebih tinggi. Kita coba ukur lagi untuk tonjolannya boy. Kalau untuk standar tonjolan ini itu hanya 2 mili. Kalian bisa lihat ini perbandingannya itu sangat tipis banget, sedangkan ini tinggi banget gitu boy ya. Oke, kita coba ukur. Ini boy kalian bisa lihat, nah ini 4,8. Jadi untuk tinggi tonjolannya yang awalnya 2 mili jadi 4,8, berarti otomatis naik 2,8 mili boy. Selanjutnya untuk jaraknya kalau untuk standar MX King ataupun Vixen itu biasanya 25an ya bulat kan ya. Oke, sama di sini untuk jaraknya antara tonjolan ini yakni 25 mili boy. Masih sama dengan yang standarnya, cuma bedanya di sini yang satu ompong ya. Dan ini memang kalau sekilas ya mungkin kalau orang awam aja sudah tahu dari materialnya, ini material yang sangat bagus. Ini padat, antep dari materialnya. Apakah ini magnet beneran atau enggak? Yuk kita coba lem dulu boy. Nah, oke boy, ini magnet beneran boy. Jadi untuk magnet Ataka ini boy, ini sudah aftermarket, tinggal PNP ke motor MX King kalian boy. Apakah ke Vixen atau enggak, ini sih nggak ada kodenya boy ya. Coba yang tahu spill di kolom komentar, apakah ini PNP untuk keluarga Vixen? Soalnya nggak ada kodenya sih. Apakah Vixen Old sama ya dengan ini? Ini juga sama boy, jaraknya 24,9 yakni 25 lah dibulatkan. Ya untuk lebarnya juga sama di sini. Diameternya yakni yang awalnya standar 118, di sini juga sama di 110 boy. Oke.
Untuk tinggi tonjolan juga sama 4,8 boy. Nah, jadi magnet aftermarket ATKA ini boy 400 gram lebih ringan dibandingkan dengan yang standarnya ya. Standarnya kan 1,5 dibulatkan, ini 1,1. Kemudian tonjolannya di sini lebih tinggi ya, menandakan berarti bobotannya ini lebih dalam. Dan untuk materialnya ini memang terbukti bagus banget boy. Ini besinya bukan sembarang besi tumpah boy ya. Ini kayak di forging gitu ya, sangat padat banget, antep. Pokoknya ini no jebol-jebol klub boy kalau pakai yang material bagus ini boy. Dia selain lebih ringan tapi kualitas materialnya lebih padat boy. Keunggulannya apa bang kalau misalnya kita beli paket part aftermarket seperti ini? Nah, keunggulannya boy satu loh ya, ini lebih presisi, jadi akurasinya lebih dapat ke motor. Kenapa? Karena kalau yang bubut biasanya itu kalau bubutnya nggak center ataupun nggak lurus boy, pengalaman aku pribadi itu motornya kerasa lebih getar gitu boy. Sehingga kalau untuk motor harian itu ya lebih cocok yang aftermarket seperti ini aja. Dia lebih mulus, lebih ngacir karena dia dibubut menggunakan mesin CNC yang hitungannya lebih akurat. Yang kedua, materialnya lebih bagus sehingga lebih kuat digunakan untuk harian. Kalau kalian tanya misalnya kalau buat motor yang harian bagus, yang berat atau yang ringan, pengalaman aku pribadi boy ya, itu menyesuaikan dengan spek mesin motor kalian dan kebutuhannya. Ya, karena di sini spek motor kita ya berap harian, spek goib, dana pelajar. Jadi karena dibuat harian, step and go itu ya kita pakai yang lebih ringan, cuma nggak terlalu ringan-ringan amat, masih menyesuaikan dengan ukuran lift knockernya nanti boy. Oke, untuk tampilan magnet rotornya seperti ini sangat rekomendasi banget boy. Tampilannya fisik ya, mandang fisik memang mulus pol ini ya, mulus banget gitu. Nah, harga berapa ya? Pokoknya murah banget dibandingkan dengan part racing yang lainnya gitu boy. Lebih murah hampir sampai 30% boy. Oke, kita lanjut unboxing ke yang satunya tadi. Yang mana ya tadi ya? Kok hilang? Oh ini. Ini ada apa? Kita coba lihat yang kecil ini dulu boy. Sini ada starter clutch boy, atau biasa dikenal dengan one way. One way atau bukan ya? Kita coba tak buka dulu boy. Aduh, watuk aneh. Ini gila kurang sehat ngonten boy ya. Ini ada starter clutch squid ashi. Satu sama juga yang satunya boy. Karena kalian requestnya untuk dua motor sekaligus di bore up ya, oke, kita beli dua untuk dua motor boy. Jadi yang pertama di sini ada, ini pelor ya boy ya, bukan one way ya. Pelor ini boy atau apa boy? Saya coba tak buka dulu. Oh, ternyata ini one way starter boy. Ini kemarin aku pesennya kalau nggak salah tulisannya itu one way starter 6 bearing. Nah, toh 6 bearingnya di mana? Yuk kita coba lihat dan simak dulu. Buka keduanya boy. Lihat perbandingannya boy. Oke, stiker ATK-nya memang selalu ada ya dari tiap part yang kita beli merek ATK ini boy. Lengket pula boy. Nah, toh sama boy. Di sini one way 6 bearing ATK. Kalian bisa lihat ini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biasanya itu yang standarnya dia cuma ada 3 doang boy. Kalau ini dia ada 6. Jadi fungsi one way ini adalah penyearah putaran. Motornya kan sudah di bore up lah ya. Otomatis kompresinya makin padat dan besar, sehingga butuh tenaga dan daya yang lebih besar untuk memutar kruk asnya boy, memutar magnet rotornya. Maka diperlukan sebuah one way yang di sini 6 bearing supaya cengkramannya atau gigitannya lebih kuat gitu. Jadi untuk kompresi yang sudah high, sudah tinggi, sudah beda dari standarnya, ini sangat rekomendasi banget untuk kalian beli. Harganya juga terjangkau parah boy. Berapa ya? Lebih tepatnya cek aja linknya di deskripsi boy. Buat kalian yang motornya sudah bore up, ini sangat wajib banget untuk kalian beli gitu supaya nggak loss. Pengalaman kalau misalnya ini masih standar boy, itu di starter biasanya loss, jadi dia kurang geget. Oke, jadi untuk one way-nya seperti ini by ATK-nya. Di sini ada atomnya warna biru. Nanti pemasangannya juga PNP alias plug and play. Ini juga PNP untuk motor Fiction, MX King, Airbus V3 ataupun WR boy. Jadi cek aja link yang ada di deskripsi. Apakah ada untuk motor lain atau enggak? Kalau di linknya nggak ada berarti nggak ada boy. Ya, aku belum sempat cek soalnya boy. Oke, yang selanjutnya boy. Ini tadi magnet rotor sudah. Nah ini yang penting boy. Wih, nggak perlu digunting ya. Nah, Dinamo Racing. Ini Dinamo Racing ATK juga boy. Seperti aku bilang kan, kalau untuk produk ATK itu memang bermain di bagian mesin banyak banget pilihannya. Harganya terjangkau dan kualitasnya dijamin pula boy ya. Ini dua, emangnya kalau 2 silinder harus pakai 2 dinamo bang? Enggak boy. Kembali lagi sesuai request kalian. Aku di sini memang berusaha nyenengkan kalian walaupun badan kurang fit, kantong kurang fit, tapi ya mau nggak mau gimana ya supaya kalian lebih sip dan enjoy nonton project dana terjangkau kita gitu boy. Wes,
paketan Dynamo Racing ATK. Ini dia boy, kalian bisa lihat warnanya boy. Wow, ala-ala titanium nggak tuh boy, rainbow, gacor parah boy. Dynamo ATK Racingnya ya. Oke, kita lihat spill dapat apa aja ini. Stiker racing nggak ketinggalan. 2. Oh cuma dapat 3 boy. Sudah dapat paket dengan gear starter racingnya boy. Waduh, tayang. Ini kok kenapa tayang ya? Cuma nggak ngaruh boy. Cuma kalau di unboxing ya gimana kalau tayang gini ya? Ya kita coba ambil yang satunya boy. Ini baru yang masih mulus boy. Yang tadi ini mungkin bekas dibuka ya. Dia tayang ya. Oke, jadi untuk one way starternya di sini karena sudah menggunakan kompresi yang tinggi beda dari standarnya dalam tanda kutip, otomatis dibutuhkan juga tenaga ataupun daya torsi yang lebih besar untuk memutar krukasnya boy. Maka dari itu di sini yang diatakan sudah disediakan material yang terbuat dari forging setara dengan rocker arm boy ataupun pelatu klep. Jadi pelatu klep itu terbuat dari bahan yang kuat pula. Kelebihannya juga di sini kalian bisa lihat pada giginya sudah lebih diperkecil sehingga putarannya dia lebih ringan dibandingkan dengan yang standarnya boy. Jadi ini sangat rekomendasi banget, anti dol, anti ambrol, anti loss lah ya. Biasanya kalau terlalu berat kompresinya, dinamonya kayak kurang gitu, ini bisa jadi pengaruh utama. Oke, untuk one way starternya di sini paket dengan dinamonya boy. Ini dinamonya cantik pol boy ya, warna rainbow. Ini sangat cocok kalau sudah ganti buat probot full spec kontesan boy. Ini dapat kabel soket, tinggal PNP. Sudah dekat dengan kabel soketnya. Kemudian untuk model dinamonya di sini tertulis ATK dan tadi di sini ada tutupnya boy. Nah toh di sini ini ukurannya mungkin lebih pendek ya, atau MX King seperti ini boy. Tapi kalau dari sekilas di sini kalau kita lihat memang ukurannya di sini kayak lebih gede dikit ya, walaupun 11-12 dengan standar. Namun gulungan statornya di sini lebih banyak boy, sehingga menghasilkan daya yang lebih besar dibandingkan dengan yang standarnya gitu. Kalian bisa lihat pada bagian ujung atas ini warna merah dan di sini memang full rainbow. Kemudian untuk bearingnya di sini sudah menggunakan bearing double ya, untuk perputaran dinamonya ini lebih smooth, nggak terlalu ribut gitu. Nah kalau untuk dinamo ATK ini boy, kalian lihat sekilas memang ya sangat istimewa dan mewah banget gitu. Ini sangat cocok banget buat kalian yang motornya sudah bore up ekstrim alias 200 cc ke atas boy. Ini mampu sampai dengan 250 cc. Ini sudah memumpuni boy. Nah dinamo ini juga tidak perlu menggunakan aki racing, pakai aki standar juga sudah bisa worth it. Oke, seperti ini untuk dinamo racing ATK-nya boy. Memang tulisan laser ATK-nya ya sangat menggoda, worth it banget lah dengan perpaduan warnanya. Jadi keunggulannya ini dibandingkan dengan yang standar yakni torsinya lebih besar dan harganya lebih terjangkau. Ini lebih murah dibandingkan dengan produk racing yang lainnya, tapi kualitasnya sama boy. Langsung saja cek link yang ada di deskripsi. Ini dinamo beres. Oke, yang terakhir di sini aku pesennya itu spesial timing gear. Nah, ini dalam bahasa bengkelnya gigi sentrik boy ya. Di sini kita pakai yang racing pula. Emang nggak bisa ya bang kalau pakai yang standar? Bisa sih bisa boy. Cuma yang ATK ini, yang mode racing boy, memiliki kelebihan dan fitur yang sangat jos banget boy. Sentrik ini kalau untuk racing memiliki peranan yang sangat penting banget dalam proses pengaplikasian ataupun pengaturan durasi knock on as untuk membuka ataupun menutup katup buang dan katup in boy. Bautnya juga memiliki 3 baut, 1, 2, 3. Dia lebih kuat otomatis tentunya. Dan di sini memiliki lubang yang bisa digeser. Nah, toh kalau dilihat sekilas dari foto dan gambar ini boy, itu yang standar MX King original gigi sentriknya nggak bisa disetting dan digeser-geser gitu ya di bagian sininya. Kelebihan dari gigi sentrik ATK ini boy, 1, penyetingan durasi knock-on lebih mudah karena bisa digeser dan memiliki titik yang sangat akurat. Kedua, ini memiliki material yang bagus boy dibandingkan dengan yang standarnya. Jadi sangat rekomendasi dan worth it banget buat kalian yang motornya sudah bore up spek goib, apalagi yang digunakan buat harian. Oke boy, ini dia untuk part-part paketan agar motor start bisa majreng spek bore up goib dengan dana yang terjangkau. Ya ini solusinya boy, rekomendasi banget buat kalian yang misalnya motornya dibuat harian. Pokoknya jangan ragu-ragu untuk pesan produk ATK ini karena banyak banget pilihannya untuk part racing, khususnya bagian mesin. Menyesuaikan saja dengan budget kalian boy. Untuk total semuanya ini berapa ya? Lupa ya, langsung saja cek link ada di deskripsi. Pokoknya murah banget jika dibandingkan kalian dengan beli part racing dengan kualitas yang serupa boy. Harganya kisaran 30% lebih murah.
Pokoknya Ataka ini aku ingin coba sih. Kalau nanti hasilnya kayak gimana, kalian bisa tunggu di konten selanjutnya boy. Kalau menurut aku pribadi, baca-baca di kolom komentar, subscriber yang sudah pakai produk Ataka ini oke banget. Itu memang sip, ada harga, ada kualitasnya oke, harganya miring ya. Ini yang dicari-cari oleh warga plus 62 gitu boy. Pow. Cukup jelas kan boy, mulai dari magnet rotor, gigi sentrik, dinamo starter, ini untuk one way 6 bearing, semuanya serba racing Ataka. Nanti kita akan rakit atau nambah apa lagi ya produk Ataka ya? Apa boy? Apakah rasio? Nokennya belum tahu aku pakai noken ukuran berapa ya. Nanti aku tunggu kolom komentar kalian pakai noken yang tipe gimana. Soalnya belum dapat yang pas gitu boy ya. Untuk yang kali ini untuk bagian pengejrengan starter tangan ya seperti inilah. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar boy. Kalau menurut aku pribadi ini rekomendasi solusinya. Oke, terima kasih kalian sudah nonton video sampai selesai boy. Apakah ada lagi tambahan? Ya langsung aja komen, nanti tak bahas satu persatu. Kalau ada waktu ya tak usahakan ya. Kalau ada yang tanya-tanya, oke iya, mungkin tanya apakah ada untuk motor A, B, C dan lain-lain, langsung saja cek link di deskripsi boy. Itu menyesuaikan dengan kebutuhan motor kalian. Kalau ini ada beberapa yang PNP untuk Vixen dan juga ada beberapa untuk MX Out. Nanti langsung saja link yang ada di deskripsi ada untuk nama-nama motornya boy ya. Jadi oke, sekali lagi terima kasih sudah nonton video sampai selesai boy. Tunggu aja di project selanjutnya, apakah kita langsung merakit ataupun cari bengkel untuk pemasangannya ya. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with